Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sudah kita pelajari muqaddimah dari Al-Imam Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Namun untuk lebih memantapkan lagi, kita baca sekali lagi ucapan beliau di awal kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini sangat penting, ini sangat amat berharga, terutama dalam membantah syubhat ahlil bidah ataupun orang-orang yang ngaku sunnah namun menyelisihi usulu as-sunnah. Kata Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah, hadza madhabu a'immatil ilmi. Ini adalah akidahnya imam-imam al-ilmu wa ashabil athar ahli sunnah al-ma'rufina biha, yang dikenal dengan berpegang teguhnya mereka dengan sunnah, al-muqtada bihim fiha, yang merupakan suri toladan dalam berpegang teguh dengan al-aqidah yang sahihah, milladun ashabin Nabi SAW ila yaumina hada, dari sejak zaman para sahabat Nabi sampai hari ini, kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan ijma' salaf. Apa yang akan disampaikan oleh penulis di sini merupakan ijma' salaf dalam masalah akidah. Ya, kemudian beliau mengatakan wa adraktum man adraktum min ulamai ahlil Iraq wal Hijaz wa Syam wa ghairihim alaiha. Dan aku, kata Imam Harb Al-Kirmani, mendapati para ulama baik dari Irak, Hijaz, Mekah, Madinah, negeri Syam dan selain mereka di atas akidah ini. Ya, sekali lagi, ini menunjukkan ijma' salaf dalam masalah akidah. Ini menunjukkan juga manhaj salaf. Kalau kita mau tahu apa manhaj salaf, ini contoh kitabnya, referensinya.
kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Kalau kita mau tahu al-aqidah yang sahihah, di antara referensinya kitab ini. Kalau kita mau tahu akidah salaf, ini ya referensinya. Agar kita sekali lagi tidak dibodoh-bodohi oleh sebagian dai penyesat umat yang terkadang mengaku-ngaku ini manhaj salaf, ini manhaj salaf, padahal justru itu menyelisih manhaj as-salaf. Ya. Faman khalafa syai'an min hadil madzahib au ta'ana fiha au abaqa ilaha fahuwa mubtadi'un kharijun anil jamaah. Ini poin kedua yang paling berharga juga, yaitu kata beliau, barang siapa yang menyelisihi sesuatu, ya sekali lagi ini sama dengan yang diucapkan oleh guru beliau, yaitu siapa? Imam Ahmad. Man taraka khoslatan, barang siapa yang meninggalkan salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah, menyelisihi satu saja prinsip salaf, maka dia mubtadi'. Ya, kata beliau, faman khalafa syai'an min hadil madzahib, barang siapa menyelisihi satu saja dari akidah atau poin-poin akidah yang akan beliau sampaikan di sini, auto'ana fiha, atau dia mencela salah satu dari prinsip akidah Ahlus Sunnah ini, au abaqa ilaha, atau dia nyinyiri, memperolok, mencela ya orang yang mengatakannya. Ini mirip dengan yang kita bantah kemarin, ya, sang dokter itu menyamakan orang yang mengatakan yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu bukan ahli sunnah. Diperolok, dinyinyiri, disamakan dengan kelompok harokah yang mengusung apa itu? Pembagian tauhid menjadi 4, yaitu tauhid hakimiyah. Ini masuk ke dalam ucapan Imam Harb Al-Kirmani. Au abaqa ilaha. Kita wajib meyakini bahwasanya kalau ada orang yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia bukan ahlu sunnah. Ini sekali lagi yang diucapkan oleh Imam Harb Al-Kirmani yang menyelisihi salah satu prinsip Ahlus Sunnah, dan akan disampaikan prinsip yang satu itu. Dan itu pula yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, yang menyelisihi satu saja prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ya bukan dari ahli, laisa min ahliya, kata Imam Ahmad, di antaranya wasam wa ta'a lil a'imma wa amril mu'minin albar wal fajir. Makanya dicantumkan dalam kitab-kitab akidah pembahasan yang satu itu, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, untuk membedakan mana Ahlus Sunnah dan ahli al-bidah. Maka kalau ada yang meyakini tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dia bukan ahli sunnah. Kok ada yang nyinyiri, memperolok orang yang seperti itu, dikatakan mirip dengan kelompok harokah yang mengusung paham tauhid hakimiyah. Ini masuk ke dalam kategori ucapan Harb Al-Kirmani. Man abaqa ilaha, yang mencela orang yang berpegang teguh dengan akidah salaf yang sekali lagi sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mubtadi'un kharijun anil jamaah, maka dia ahli bid'ah, keluar dari al jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Zailun an manhaji sunnah wasabil haq, maka dia menyimpang dari manhaj ahli sunnah dan dari jalan kebenaran. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang seperti tadi, yang nyinyiri akidah salaf ahli sunnah wal jamaah.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahrab Al-Kirmani rahimahullah, wa huwa madhabu Ahmada. Akidah ini juga merupakan akidahnya Imam Ahmad. Sekali lagi, karena beliau muridnya Imam Ahmad, beliau yang paling tahu tentang akidahnya Imam Ahmad, dan ini tidak diragukan lagi bahwasanya kitab ini mirip dengan yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Usulu As-Sunnah. Wa Ishaq ibn Ibrahim bin Makhlad, atau yang lebih dikenal dengan Ishaq Ar-Rahawai, beliau juga gurunya Imam Al-Bukhari. Bahkan beliau inilah yang wallahu ta'ala alam juga banyak berjasa bagi kaum muslimin dengan apa? Memotivasi Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Ya. Ini ya, insya Allah pahalanya juga mengalir kepada Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau pernah mengatakan kepada Imam Bukhari, ya, barangkali ada yang mau menjamakkan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Itu yang menginspirasi Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari tersebut. Maka insya Allah ini juga bisa pahalanya apa? Mengalir kepada Ishaq bin Rahawai, ya, kitab Sahih Bukhari yang insya Allah sepakat kaum muslimin tentang apa? Kesahihannya, tentang masalah manfaatnya dan seterusnya, hampir di seluruh dunia dipelajari kitab Sahih Bukhari. Itu sekali lagi terinspirasi dari Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai rahimallahu ta'ala, dan itu sekaligus gurunya Imam Ahrab Al-Kirmani juga. Wa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ini juga gurunya Imam Ahrab Al-Kirmani dan juga gurunya Imam Al-Bukhari. Tiga-tiganya ini gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ishaq bin Ar-Rahawai, dan juga Imam Al-Humaidi dengan kitabnya Usulus Sunnah, wa Said bin Mansur. Ya, kalau mau lebih tambahan informasi biografi mereka berempat ini ada di footnote yang bisa bahasa Arab. Yang kalau nggak bisa ya wallahu a'lam. Taib. Intinya Imam Ahrab Al-Kirmani ingin menyatakan ijma salaf dalam masalah akidah yang akan beliau sampaikan itu juga akidahnya guru-guru beliau. Dan ini sudah kita sampaikan, akidah salaf, akidah ahli sunnah satu, tidak ada apa? Perbedaan. Kalau dikatakan ini akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Ahmad, itu bukan mereka yang mengarang. Ya, ini sudah kita sampaikan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun itu disandarkan, dinisbatkan kepada mereka karena mereka yang menyebarkannya, mengajarkannya. Seperti dalam ucapan Imam Ahrab Al-Kirmani, inilah mazhab Imam Ahmad. Sudah kita sampaikan, arti mazhab di sini akidah, ya, bukan seperti yang dalam masalah fikih, mazhab fikih bukan. Ya, meskipun memang paling masyhur mazhab adalah mazhab fikih. Ya, cuma di sini maksudnya mazhab yaitu akidah Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dinisbatkan akidah ini kepada mereka karena mereka lah yang mengajarkannya. Dan akidah salaf ini turun temurun, ya, diwariskan dari Rasul, para sahabat, tabi'in, dan sampai hari kiamat, satu kesatuan. Ya, kita sekarang mempelajari ini hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Wa huwa madhabu Ahmad wa Ishaq ibn Ibrahim bin Makhlad wa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi wa Said bin Mansur wa ghairihim mimman jalasna wa akhadna anhum ilma, dan selain mereka dari para guru-guru kami yang kami menimba ilmu dari mereka. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Muqaddimah ini mirip dengan sebagian penulis akidah yang lain, ya.
yang sesudah beliau ataupun yang sejaman dengan beliau, yaitu disebutkannya nama-nama guru penulis dan sekaligus dijelaskan inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang bisa nyebut contoh matan akidah yang mirip dengan ini mukaddimahnya? Ya, sekedar tombongan tuh. Ada ungkapan mirip dengan Harab Al-Kirmani. Inilah akidah Ahlussunnah dan disebutkan nama guru-guru beliau. Tidak, lafadznya mirip dengan ini. Ada tidak? Kalau yang Imam Bukhari itu lebih dari ini semuanya. Ada kata-kata, nah inilah akidah guru kami. Yang masyhur, yang masih kita ajarkan juga di Jakarta, insya Allah hari Jumat besok insya Allah kita kajian di Jakarta. Akidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Di muqaddimah beliau mengatakan, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhab fuqaha ilmillah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wa ma ya'taqiduna min usuluddin. Ya, ini sekedar tambahan referensi saja. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, inilah penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan akidahnya para fuqaha, yaitu dari diantaranya mazhab beliau. Meskipun bukan langsung guru beliau, namun adalah apa? Imam-imam mazhab beliau, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Al-Kufi, kemudian juga Abi Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sekedar apa? Ada kemiripan. Meskipun mungkin tidak sama dengan ini persis, namun ada disebutkan nama-nama apa? Mazhabnya ulama-ulama dari mazhab 4. Dan itu diantara faedahnya kita lebih mantap lagi, ini akidah 4 imam mazhab sebetulnya. Kalau tadi Imam Abu Hanifah, ini mazhabnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i sudah kita lewati hari Rabu, sudah khatam. Nah, dan insya Allah suatu saat kita ulangi lagi. Demikian pula akidahnya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang sudah kita lewati juga dari kitab Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani. Nah, wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah, mimman jalasna wa akhadna anhumul ilma, dari orang-orang yang kami mengambil ilmu dari mereka. Sekali lagi, ini juga ada isyarat dalam kita menimba ilmu agama harus dari guru yang akidahnya sahih. Ini yang dicontohkan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Demikian pula oleh Imam Al-Bukhari. Jangan menimba ilmu dari guru yang sesat akidahnya atau yang suka membuat syubhat dalam masalah al-akidah. Sebagaimana Imam Bukhari tadi disampaikan, beliau mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin bil ansar minal ulama. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari seluruh penjuru dunia. Kemudian beliau sebutkan beberapa nama mereka. Kemudian beliau mengatakan, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi hadil asya. Dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih dalam masalah akidah-akidah berikut ini. Meskipun itu akidah yang ringkas. Namun intinya apa? Ini ajaran salaf. Dalam menimba ilmu harus dari guru yang akidahnya sahih. Bukan yang akidahnya sesat, bukan akidahnya yang mencela-mencela ataupun yang menebar asyubuhat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu beliau mengatakan apa? Lebih dari 1000 ulama. Akidahnya apa? Semuanya sahih.
Jangan asal apa? Bangga dengan banyak guru atau menyuruh orang belajar dari banyak guru, namun banyak yang sesat atau yang kebanyakan dari mereka juga tadi ahlu syubhat. Naudzubillahi min dzalik. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, kata Muhammad bin Sirin, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Artinya selektiflah, jangan asal-asalan menimba al-ilmu. Entah sekarang ini di dunia nyata maupun di dunia maya, harus betul-betul selektif. Kemudian kata beliau, fakana min qaulihim, baru masuk ke dalam poin-poin akidah ahlu sunnah wal jamaah. Fakana min qaulihim, dan di antara ucapan mereka, al-iman qaulun wa amalun wa niyatun wa tamassukun bisunnah. Di antara ucapan mereka para salafus saleh tentang akidah, yaitu bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat serta berpegang teguh dengan as-sunnah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ada kemiripan dengan salah satu matan akidah ahlu sunnah wal jamaah dari sisi penyebutan nama guru-gurunya dan juga kata-kata mazhab sebagai sinonim akidah di sini. Demikian pula pembahasan awalnya masalah iman. Bismillah. Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan sekedar muqaddimah, ada penyebutan nama ulama, kemudian inilah akidah kami, akidahnya ulama-ulama fulan dan fulan. Ini lebih mirip lagi, disebutkan kata-kata akidah dengan lafaz madhab, disebutkan nama gurunya, disebutkan pula poin pertama masalah iman. Nah, ini sekedar murajaah saja. Kemarin sempat, hari Rabu kemarin kita sempat sebutkan kalau tidak salah itu nama kitab itu. Nah, yang ikut hari Rabu. Nah, kalau anak kasih clue-nya insya Allah bisa jawab antum. Yang dijadikan materi tabligh akbar oleh Al-Ustadz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah di Surabaya waktu itu tahun 90-an. Sebagian antum belum lahir. Aslus sunnah wa i'tiqaduddin. Sekali lagi ini kenangan indah bersama beliau dahulu tahun 90, 49 waktu kita masih SMA, masih ABG lah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Abu Zur'a Abu Hatim Ar-Raziyain ditanya oleh putranya Abu Hatim, beliau bertanya, sa'altu abi wa Aba Zur'ah an madhahibi ahli sunnah wal jamaah fi usuluddin. Lafadznya sama atau mirip. Kata putranya Imam Abu Hatim Ar-Razi, aku bertanya kepada ayahku. Ini ayahnya sekaligus guru beliau, Abdurrahman bin Abi Hatim. Aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'a Ar-Raziyain tentang mazhab ahli sunnah dalam masalah usuluddin. Wa ma'adraka minal ulama fi jamil ansar, dan apa yang mereka dapati dari para ulama-ulama, guru-guru mereka dari seluruh penjuru negeri. Kemudian fakana min madhabihim, dan di antara mazhab mereka dalam akidah, annal imana qaulun wa amal. Nanti betul ya antum lihat. Ya betul kayak itu ya. Nah, ini mirip muqaddimah Imam Harb Al-Kirmani dalam poin ini mirip dengan yang disebutkan oleh putranya Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullahu taala. Beliau sebutkan pembahasan pertama masalah al-iman. Al-iman qaulun wa amalun wa niyatun wa tamassukun bisunnah.
pembahasan ini ya hampir ada dalam rata-rata kitab-kitab akidah salaf. Karena salah satu kesesatan yang pertama kali muncul di tengah umat Islam masalah al-iman. Ya, muncul kelompok al-khawarij. Kalau antum ingat ucapan tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat yang 72 yang Rasul katakan dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, nenek moyang 72 golongan yang sesat 4 golongan, yaitu al-khawarij, ar-rafidah, al-qadariyah, al-murji'ah. Nah, ini dua-duanya khawarij murji'ah. Ini yang menyimpang dalam bab apa? Al-iman. Ya, sebab munculnya kelompok sesat ya, yang dua ini nenek moyang kelompok sesat ini khawarij murji'ah, kesesatannya diantara dalam bab apa? Al-iman. Maka para ulama Ahlus Sunnah sangat amat getol dalam apa? Membahas yang satu ini. Entah dalam rangkaian akidah-akidah dengan ya berbagai macam poin-poinnya, atau dalam kitab khusus. Ya, ini ana bawakan beberapa. Nah, ada 2 referensi kitab yang ditulis oleh ulama salaf dalam bab iman secara khusus. Bahkan ini yang pertama-tama dalam sejarah kaum muslimin ditulis kitab khusus masalah al-iman. Itu kitab Al-Iman oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Ya, sebelum Imam Harab Al-Kirmani ya sekali lagi meninggal, beliau duluan. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan kitab ini ditahqiq, ditakdim, ditakhrij, ditaklik oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di antara yang berjasa memunculkan kitab ini Syekh Albani rahimahullah, dan ini sebagai isyarat bahwasanya beliau di atas akidahnya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Demikian pula beliau juga memunculkan kitab iman, judulnya sama, ya mirip, bahkan bukunya juga mirip. Nah, yaitu Imam Ibn Abi Syaibah tahun 235 Hijriah. 11 tahun setelah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meninggal, Imam Ibn Abi Syaibah 235 Hijriah juga ditakhrij ya hadis-hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau tidak merubah sama sekali, dan ya ucapan Syekh Albani tidak ada yang menyelisihi 2 ulama salaf dalam kitab iman. Maka sungguh sesat, sungguh dusta yang menuduh Syekh Albani menyimpang dalam bab apa? Al-iman. Ya, atau yang menuduh beliau murji'ah. Ini karya dan hasil dan juga sekaligus bukti beliau di atas akidah para ulama salaf tersebut. Ditambah lagi dengan yang lain-lainnya, bukti-bukti Syekh Albani jauh dari tuduhan murji'ah tersebut. Nah, ini sekali lagi sekedar tambah referensi. Ya, kalau antum ditanya apa referensi kitab iman yang paling klasik, ini Kitabul Iman oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan Imam Ibn Abi Syaibah rahimahumullahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama sangat getol dalam membahas masalah al-iman. Tadi kita sebutkan diantaranya yang tercantum dalam poin-poin akidah, seperti dalam akidah Harab Al-Kirmani, akidah Tahawiyah, meskipun nanti akan ada penjelasan lebih lanjut masalah akidah Tahawiyah itu. Demikian pula dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Kemudian juga ada dalam kitab-kitab al-hadis ya, seperti Imam Al-Bukhari. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari ini yang mungkin pernah lihat kajian ana siang hari Rebu 2 dan 4 ya, itu ada kita kajian Mukhtasar Sahih Bukhari. Ini ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi, diringkas oleh Imam Az-Zabidi. Di antaranya dihapus sanad-sanadnya ya, lebih praktis lah. Ini yang kita jadikan kajian hari Rebu, meskipun hanya menukil Kitabul Iman saja. Ya, kita bahas Kitabul Iman. Ya, sudah beberapa
edisi istilahnya, kita membahas kitab Al-Iman dalam Sahih Bukhari. Dan isinya hanya satu, yaitu ingin menyatakan akidah Ahlussunnah seperti dalam ucapan Imam Harab Al-Kirmani. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nanti kita akan sampaikan sedikit ya, dan juga untuk menambah dalil-dalil dari ucapan Imam Harab Al-Kirmani. Kan di sini nggak disebutkan dalil-dalilnya. Kalau antum mau tahu mana dalilnya, iman adalah ucapan dan perbuatan, langsung saja buka kitab Iman Sahih apa? Wocon dewe. Bang, itu dalil-dalilnya tentang poin ya 2-3 ini. Al-iman qaul wa amalun, al-iman yazidu wa yanqus. Coba kita baca bab-babnya saja. Dan kata ulama, kalau kita mau tahu fikihnya Imam Bukhari, mau tahu ilmunya Imam Bukhari, itu ada pada ya judul bab dalam kitab Sahih apa? Al-Bukhari. Kitabul Iman ya, ini kitab yang kedua setelah kitab Badul Wahyi, permulaan wahyu. Ada bab yang berjudul Qaulin Nabi SAW Bunyal Islam ala khamsin. Ucapan Nabi, Islam dibangun di atas 5 perkara. Itu dalil iman adalah ucapan dan perbuatan. Islam, ini kalau versinya Imam Bukhari, Islam sama dengan iman. Bahwasanya iman itu sama dengan Islam yang memiliki 5 rukun. Rukun Islam apa kan? Di situ ada ucapan, ada apa? Qaulu la ilaha illallah, salat, amal. Ini cukup dalil apa? Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ditambah lagi beliau mencantumkan bab umuril iman, bab tentang perkara iman. Beliau sebutkan hadis cabang keimanan. Al-iman bid'un wa situna syu'bah. Iman memiliki 60 lebih cabangnya. Kalau ada yang bertanya, nggak salah tak Ustaz? Yang paling masyhur berapa? 70 lebih. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Tapi di sini, anak bukan yang salah baca ya, situn. Ya, antum koreksi lagi. Ini wasituna syu'bah. Nah, ini ada pembahasan lagi. Ada memang 2 riwayat. Dalam riwayat Rasul mengatakan iman 70 lebih cabangnya. Dalam riwayat ini Sahih Bukhari 60 lebih cabangnya. Apakah mungkin ada kontradiksi? Mungkin atau tidak? Jawabnya tidak mungkin, harus tegas, tidak mungkin. Cuma sekarang bagaimana menjamakkannya? Ini sebagaimana pembahasan yang terakhir kemarin Mukhtar fi Usuli Sunnah, menjamakkan hadis-hadis. Siapa yang hafal atau yang ingat? Mungkin pernah suatu kajian pernah kita sampaikan kalau tidak salah. Bismillah. Bagaimana menjamakkannya? Tidak ada yang bisa jawab? Masa dari tadi nggak ada yang jawab? Baik, kalau nggak ada yang jawab, kita serahkan kepada ahlinya di sini. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Iman oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya. Sekali lagi, jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana menjamakkan 2 riwayat tentang cabang keimanan. Salah satunya mengatakan cabang iman 70 lebih, dalam riwayat 60 lebih. Maka beliau mengatakan, qala Abu Ubaid, ya, haddatsani Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan seterusnya riwayat, fadhannal jahilun bi wujuhi hadil ahadits annaha mutanaqidha li ikhtilafil adadi minha. Orang-orang jahil mengira 2 riwayat tadi itu tabrakan, kontradiksi, bertentangan. Wahya bihamdillah wa rahmati ba'ida anit tanaqud. Riwayat-riwayat tadi tidak ada pertentangan sama sekali, jauh dari kontradiksi, ba'ida anit tanaqud. Wa inna ma wujuhuha ma'a'lamtuka min nuzulil faraid
bil imani mutafarriqan. Ini inti jawabannya. Kenapa kok beda angkanya? Karena syariat Islam diturunkan secara bertahap. Paham ya? Ketika Rasul mengatakan iman itu 60 lebih cabangnya, berarti masih belum apa? Masih belum ya lengkap, belum sempurna, masih ada yang akan diturunkan lagi. Belum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Paham ya? Maka itu sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah turun tambahan-tambahan syarat yang lain, Rasul mengatakan bid'un wa sab'una coba. Paham ya? Nah, fakullama nazat wahida al-haqara salam ada dahabid iman. Ketika turun tambahan satu persatu, maka Rasul tambahkan jumlah cabang keimanan tersebut. Tsumma kullama jaddadallahu lahu minha ukhra zadaha fil adat hatta jawaza dzalika 70. Sampai totalnya 70 lebih 70 tadi ya, hatta jawaza dzalika as-70. Paham dong? Ya, Rasul mengatakan yang terakhir al-iman bid'atun wa sab'una juz'an. Ya, ini riwayat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Iman ada 70 lebih cabangnya, bagiannya. Afdaluha syahadatu alla ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit thariq. Yang paling afdal kalimat syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Paham dong? Nah, jadi sekali lagi ini kalau mau tahu referensinya, kitab Al-Iman oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimallahu ta'ala. Baik, lanjut lagi dalam Sahih Bukhari ya, kita biar paling tidak tahu referensi pembahasan ini. Imam Bukhari membawakan tadi dalil iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dalilnya cabang-cabang apa? Keimanan. Rasul mengatakan iman 70 lebih cabangnya. Meskipun riwayat di sini 60 cabangnya. Yang paling tinggi ucapan kaul. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ucapan dan apa? Amal. Kemudian beliau membawakan bab al-muslim man salim al-muslim min lisani wa yadihi. Orang muslim yang tangan dan lisannya tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Ya, Rasul menyampaikan al-muslim man salim al-muslimun min lisani wa yadihi. Orang muslim yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari tangan dan apa? Lisannya. Mana segi pendalilannya di sini? Iman adalah ucapan dan perbuatan. Nah, yaitu tadi jelas. Ya, qaul di lisan, min lisani, waya di tangan, amalnya. Paham? Nah, jadi tidak mengganggu kaum muslimin, ya, menjaga lisannya, al-qaul, ya. Kalau kita membantah orang yang menebarkan syubhat, itu mengganggu bukan? Nah, ini banyak orang yang gagal paham. Orang muslim nggak mengganggu muslim yang lain dengan apa lisannya. Jangan mentahdir, jangan membantah. Apa demikian? Tidak. Paham? Ini namanya gagal paham. Ya, yang mengganggu dengan lisannya kalau menuduh tanpa bukti, itu baru namanya apa? Mengganggu dengan lisannya, mencaci maki tanpa hak. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kajian ini kita juga akan membaca sebagian dari footnote pentahqiq, yaitu Syekh Dr. Sulaiman Ad-Dubaikhi hafidhallahu taala, karena memang ya narasa penting juga untuk syarahnya, meskipun tidak semuanya. Di antaranya di sini poin kedua, footnote yang kedua, bayana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala
tanawu'a ibarati salaf wa a'immati sunnah fi tafsiril iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan beberapa atau berbagai ungkapan salaf para imam-imam ahli sunnah dalam mendefinisikan al-iman. Alhamdulillah kalau kita yang sudah, ya alhamdulillah sekali lagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kurang lebih 20 tahun kita ngajar akidah di Surabaya ini, dari satu kitab akidah salaf kepada yang lainnya. Memang demikian, kita dapati ungkapan salaf dalam masalah definisi iman berbeda-beda ya, dari segi sebetulnya redaksinya, meskipun intinya sama nantinya ya. Di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam menjelaskan ungkapan salaf dalam mendefinisikan iman itu beda-beda redaksi, atau kalau mungkin ibaratnya ada yang singkat, ada yang tengah, ada yang panjang ya. Contoh nanti akan disampaikan di sini. Wa anna hadil ibarat laisa bainahuma ikhtilafun maknawi. Namun intinya tidak ada apa perbedaan yang signifikan, kecuali nanti pada pembahasan akidah Thahawiyah, ya, pembahasan akidahnya Imam Abu Hanifah, ini beda lagi nanti. Qala rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan taratan yakulun, terkadang sebagian salaf ulama akidah mendefinisikan iman adalah qaulun wa amalun. Ini yang paling ringkas, dan ini sudah kita sampaikan kan pada kajian Al-Mukhtar ya, fi Ushul Sunnah. Yang paling ringkas, yang paling singkat ini sudah iman, ucapan dan perbuatan. Ini sudah cukup, sudah. Batas minimalnya sudah ini. Qaulun wa, jangan dikurangi lagi. Jangan dikatakan qaulun saja, jangan dikatakan amal saja. Minimal dalam mendefinisikan iman, qaulun wa amalun. Dan ini yang banyak kita dapati dari kitab-kitab akidah salaf. Ada yang ingat nggak yang mendefinisikan cuma dua ini saja, qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan? Siapa di antaranya? Abu Hatim Ar-Razi tadi sudah kita sampaikan, ya, atau Ar-Razian, Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian. Demikian pula guru-guru beliau tadi, Imam Bukhari, ya, seperti yang kita pelajari dari kitab atau dari akidah Imam Bukhari yang di Al-Kautsar, kita sudah kaji akidah Imam Bukhari. Beliau mengatakan an-dina qaulun wa amal. Agama dalam artian di sini iman adalah ucapan dan perbuatan. Demikian pula dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya, yang kita masih pelajari juga di sebagian tempat, kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad juga sama. Beliau hanya mencukupkan iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan apa? Perbuatan. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau model dalilnya ini sudah baca kitab Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Iman itu dalil-dalilnya, hadis-hadisnya secara umum berkaitan dengan iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan lebih ditekankan lagi, iman harus ada amal, atau amal bagian daripada iman, untuk membantah kelompok Al-Murji'ah. Dan ini sudah kita sampaikan juga, para ulama kenapa getol menyampaikan ini, karena banyak ya penyimpangan dalam masalah definisi iman oleh ahli bid'ah, secara umum oleh kelompok Murji'ah, ya, dengan berbagai macam sektenya dalam bab ini. Kalau mau disebut yang pertama, sekte yang paling parah apa? Al-Jahmiyah, yang mendefinisikan iman hanyalah apa? Ma'rifah, mengenal Allah. Yang kedua, Al-Karamiyah mengatakan iman hanyalah apa? An-nutqu bilisan, hanya mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, Al-Asy'ariyah mengatakan iman hanyalah at-tasdiq bil qalbi. Kemudian yang keempat, Murji'atul Fuqaha yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Ya, empat-empatnya ini menyimpang dari definisi Ahlus Sunnah tentang masalah al-iman. Maka sekali lagi, kalau dalam kitab salaf masalah akidah, minimal iman definisinya ucapan dan perbuatan. Wa taratan yakulun, ya, terkadang juga mereka mengatakan huwa qaulun wa amalun wa niyatun. Ini yang pertengahan. Ditambah apa? Niat. Ini seperti dalam definisinya, ini Abu Ubaid Al-Qasim Salam kalau tidak salah sini.
Nah, ini juga Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di awal kitab beliau mengatakan wa inna nadharna fi ikhtilafi ta'ifatain fawajadna al-kitab wa sunnah yusaddiqani ta'ifatal lati jalat iman bin niyati wal qauli wal amali jami'an. Kata beliau setelah menyebutkan beberapa definisi iman versi kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin dan yang lainnya, beliau mengatakan ketika kami memperhatikan perselisihan kelompok-kelompok dalam masalah ini, kami mendapati Al-Quran dan Sunnah membenarkan kelompok yang mengatakan iman harus dengan niat, ucapan dan perbuatan. Ya, di sini ada ungkapan yang indah dari Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bahwasanya kalau ada perselisihan kembalikan kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan ya, oh ini doktor, ini LC, tinggalkan yang LC, ikut yang apa? Profesor doktor. Bukan, kembalikan kepada qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ilallahi wa Rasul. Nah, kata Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang benar iman itu dengan niat wal qaul wal amal. Ini salah satu apa? Contoh ulama yang mendefinisikan iman yang pertengahan lafadznya, ucapan, perbuatan dan apa? Niat. Ada yang lebih panjang lagi, wa taratan yakulun. Terkadang mereka mengatakan iman adalah ucapan kaulun, wa amalun, wa niyatun, wa tiba sunnah. Seperti siapa? Seperti ulama siapa? Hah? Iya, penulis kitab ini. Nah, Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah menyebut iman dengan definisi yang lumayan panjang dibandingkan yang lain. Ada lagi yang lain juga yang sudah antum pelajari, terutama yang di Kautsar. Nah, akidah siapa? Masih hafal enggak? Hah? Nah, akidah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, beliau mengatakan iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Kemudian beliau memperinci yazidu bi ta' wa yanqus bil ma'siyah. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzul qaul illa bi amal, wala yajuzul qaul wal amal illa bi niyyah. Ya, kemudian dia mengatakan tiga-tiganya ucapan, perbuatan, niat harus dengan muwafaqatu as-sunnah. Ini mirip dengan ucapan Imam Harab Al-Kirmani. Sekali lagi, minimal ucapan dan perbuatan itu sudah betul. Paham? Kalau ada perincian, maka penjelasannya berikut ini. Kata beliau, wa taratan yakulun qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kullu hadas sahih. Semua definisi tadi itu benar. Yang pendek, yang pertengahan maupun yang apa? Panjang. Sekali lagi, minimal ada ucapan dan apa? Perbuatan. Paham? Tapi kalau ada yang mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan, betul atau salah? Nah, ini sudah kita tanyakan dulu. Nah, yakin? Dulu antum yang jawab juga ya. Tahib, ya, bedanya dengan yang murji'atul fuqaha. Kalau murji'atul fuqaha mengatakan ucapan dan keyakinan, lafadznya sama, dua tok kata-katanya. Ya, sedangkan Ahlussunnah mengatakan minimal ucapan dan apa? Perbuatan. Bedanya apa? Iya, dalam masalah amal yang ya murji'atul fuqaha tidak menyebutkan amal bagian daripada apa? Iman. Inilah garis pemisah antara Ahlussunnah dengan Murji'ah. Dan mengapa dikatakan Murji'ah? Karena akharul amal anil iman. Karena mereka mengeluarkan amal dari apa? Al-iman. Kata mereka amal bukan bagian daripada apa? Al-iman. Makanya mereka dinamakan Murji'ah. Man qala minas salaf al-iman qaulun wa amalun arada qaulul qalbi wal lisan wa amal qalbi wal jawarih. Kalau yang mendefinisikan singkat seperti Imam Bukhari, ya, Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian, iman hanyalah ucapan dan perbuatan, maksudnya itu kalau diperinci panjang juga. Ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Apa ucapan hati? At-tasdiq, membenarkan kabar berita dari Allah dan Rasul. Itu namanya
ucapan apa? Ucapan hati. Amalan ada dua, amalan hati, amalan anggota badan. Paham? Jadi kalau mau dirinci ada 4 bagiannya juga. Paham? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.